selamat datang di Rumah Sapa, Rumah Sakit Sayang Pasien. Perkenalkan, saya Dr. Ayu yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, RSUD Kabupaten Bekasi ingin mensupport para perempuan melalui pemeriksaan mamografi untuk pencegahan dini pada kanker payudara. Penasaran kan guys, apa itu kanker payudara dan efektivitas mamografi untuk pencegahan kanker payudara? Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, dokter spesialis bedah di RSUD Kabupaten Bekasi, yaitu Dr. Kalis Satya Wijaya, spesialis bedah. Selamat pagi Dr. Kalis. Selamat pagi Dr. Ayu, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih dok? Rutin aja. Poli, visit, operasi gitu setiap hari. Baik dokter. Dok, bisa diceritain nggak sih dok bagaimana gejala kanker payudara dan berapa banyak kasusnya di RSUD Kabupaten Bekasi? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kasus di rumah sakit, kita harus melihat dulu secara nasional ya. Secara nasional dari Kemenkes kita punya merujuk ada data bahwa di Indonesia itu dari 400.000 kanker itu sekitar 65.000 itu adalah kasus kanker payudara. Jadi itu masih menduduki peringkat pertama dengan kematian 22.000 gitu. Kalau kasus di kita kurang lebih itu 1-2 per bulan kita mendapatkan tanda-tanda atau yang mengarah ke dalam atau suspek kanker payudara. Baik dok, jadi untuk di Kabupaten Bekasi sudah ada kasusnya ya dok ya? Sudah lumayan banyak kasusnya juga ya dok ya? Nah, untuk kanker payudara ini sendiri bagaimana sih dok pencegahannya? Jadi gini, kalau kita bicara kanker payudara itu tergantung pasiennya ya. Jadi ada pemeriksaan yang bisa dilakukan sendiri oleh pasien, itu namanya sadari gitu. Dan ada yang dilakukan pemeriksaan yang dibantu oleh klinisi, oleh dokter itu namanya sadanis gitu, diperiksa oleh dokter. Tentu saja ada beberapa cara untuk meriksa. Bagaimana sih meriksa payudara secara sendiri gitu ya, sadari ini itu nggak sembarangan gitu loh. Kita mesti memberikan edukasi juga ke teman-teman wanita kita ini supaya nggak salah gitu, nggak salah. Jadi kalau kita sadari, kita meriksa payudara sendiri itu ada waktunya. Kalau di teori dikatakan bahwa setelah menstruasi 7-10 hari. Jadi efektif untuk meriksa payudara sendiri dengan cara-cara tertentu. Dan tanda-tanda CA payudara atau kanker payudara itu bukan hanya benjolan. Jadi misalnya kita meriksa di depan kaca, ada yang agak aneh nih gitu, misalnya kanan sama kiri agak beda, putingnya ada yang kok nih ada yang retraksi gitu ya, ada yang masuk gitu, kulitnya kok agak berbeda gitu ya. Itu harus wanita secara sadar harus, oh ini ada yang aneh nih di payudara saya gitu. Jadi tidak semata-mata mencari benjolan, enggak gitu. Itu sadari. Atau kadang-kadang ada cairan keluar dari, namanya nipple discharge, keluar dari puting. Itu salah satu tanda bahwa dia harus memeriksakan gitu, apa yang dia temukan gitu. Kalau sadanis yang diperiksa sama klinisi ya, itu udah pasti berbeda, lebih sensitif dan lebih tajam lah dibandingkan dengan periksa sendiri. Pasti ketemu itu. Kalau pada wanita periksa sendiri mungkin benjolan di bawah 1 cm nggak ketemu, tapi kalau pada sadanis yang diperiksa oleh klinisi di bawah 1 cm mungkin teraba sama dia gitu, dan ditambah pemeriksaan lain gitu. Baik dok, itu kan tadi seputar sadari dan sadaris ya dok ya? Betul. Kalau untuk mamografi nih dok, sejauh mana sih mamografi itu dapat dilakukan untuk pencegahan kanker payudara ini dok? Baik, terima kasih.
Jadi kita mesti bedakan dulu CA payudara ini yang asimptomatik dan simptomatik. Kalau yang asimptomatik itu dia merasa nggak ada gejala gitu ya. Fungsi dari mamografi di sini untuk screening di asimptomatik. Gitu. Jadi nggak ada gejala dia. Tapi tentunya ada target populasi untuk melakukan screening. Nggak sembarangan semua kita screening, nggak. Ada target populasi, terutama untuk yang berisiko tinggi gitu. Mungkin kita sama-sama tahu ya, ada beberapa resiko, misalnya dia mensnya kurang dari 12 tahun, usianya usia kurang 12 tahun udah mens gitu, atau tidak mempunyai keturunan, tidak punya anak, atau tidak menikah, terus menopause-nya di atas 55 tahun, terus ada saudara gitu ya, yang garis ibunya atau saudara perempuannya yang menderita CA payudara, atau terpapar dengan hormon yang memicu timbulnya CA payudara, misalnya obat-obat kontrasepsi gitu, atau hormon replacement juga itu menyebabkan pemicu dari CA payudara gitu. Dan yang lain-lain, paparan bisa ya, paparan dari radiasi, atau kegemukan, pola hidup yang nggak sehat gitu ya, ngerokok, alkohol itu juga salah satu. Nah, itu sasaran kita gitu. Jadi target populasi kita harus tentukan dulu nih, di samping usia gitu. Jadi kalau mamografi nggak bisa dilakukan pada usia yang muda gitu. Paling nggak 40 tahun ke atas kita lakukan mamografi. Di situ kita dapat tujuan dari screeningnya. Kalau yang simptomatik itu pasien datang kan ke poli gitu ya, karena dia ada gejala, dia ngerasa ada yang lain dok di payudara saya, dia datang. Nah, di situ adalah mencari diagnosis. Disitulah mamografi sebagai alat diagnostik salah satunya gitu. Jadi harus dibedakan nih untuk screening dan untuk alat diagnostik. Baik, itu Dokter Ayu. Baik dok, jadi mamografi selain untuk screening juga untuk diagnostik ya dok? Betul, ya? betul. Jadi mamografi ini juga sangat penting ya dok, untuk menjawab pertanyaan warga Kabupaten Bekasi nih. Di RSUD kan sudah tersedia mamografi ya dok ya? Betul. Untuk pelayanannya itu kapan dok? Terus harganya berapa? Dan kira-kira bisa nggak ya dok ya pakai BPJS? Baik. Jadi pelayanan di RSUD itu kita sebetulnya setiap hari ya, bahkan mungkin 24 jam kita menerima pasien itu gitu. Tapi karena ini bukan suatu kasus yang emergensi gitu, ya disarankan untuk datang pada jam-jam poliklinik gitu, jam kerja gitu, disarankan untuk memeriksakan bila ada keluhan di payudara gitu. Atau kalau untuk screening secara pribadi ya, karena setahu saya kalau screening itu karena dia tidak masuk ke dalam diagnostik itu tidak di cover sama BPJS. Tapi kalau dia ada keluhan, kita wajib memberikan diagnosis dan itu di cover sama BPJS, full di cover gitu. Kalau untuk biayanya kurang lebih, jadi gini, mamografi sendiri bisa atau dikombin dengan USG. Tentunya harganya beda dong gitu. Kalau mamografi sendiri kalau nggak salah itu sekitar nggak sampai 1 juta lah gitu. Kalau dikombin tuh lebih dari 1 juta, 1.200.000 lah. Nanti dikoreksi ya, mungkin saya ini nggak begitu ingat saya harganya, karena itu radiologi yang yang tahu begitu. Baik dokter, terakhir nih dok, ada nggak dok statement untuk para perempuan di luar sana yang mungkin ingin memeriksakan dirinya melalui mamografi gitu dok, untuk screening ataupun diagnostik dok? Silakan dok. Terima kasih untuk para wanita terutama di Kabupaten Bekasi ya, jangan ragu-ragu, kita sudah punya fasilitas mamografi yang canggih. Itu nggak semua rumah sakit ada, jadi dimanfaatkan. Kalau merasa ada gejala,
datang aja. Tapi kalau merasa ada resiko, seperti saya sebutkan tadi, merasa ada resiko, screening aja. Gitu. Jadi ada gejala, nggak ada gejala, untuk wanita-wanita terutama di atas 40 tahun, monggo silakan datang ke RSUD Kabupaten Bekasi. Kita welcome, alat kita canggih, dokter-dokter kita udah qualified semua. Jadi silakan dimanfaatkan. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak informasinya dokter. Baik. Terima kasih juga atas kehadirannya di sini untuk mengikuti podcast ini ya dok ya. Nanti kita adain lagi ya dok ya. Siap. Para wanita di luar sana mungkin yang masih mau Baik. bertanya-tanya ya dok Baik. ya. Baik. Nah, jadi untuk para wanita dan perempuan dalam Hari Perempuan Internasional ini, di sini kita sudah menyediakan mamografi di RSUD Kabupaten Bekasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Kalis. Ditunggu kedatangannya. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya di Rumah Sapa, Rumah Sakit Sayang Pasien. Salam sehat.